Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pembelajaran kimia. Untuk hari ini tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kalian bisa menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolit. Pembelajaran selanjutnya adalah mengenai hukum Faraday yang dengan tujuan pembelajaran kalian diharapkan bisa menghitung besaran-besaran terkait sel elektrolisis. Di dalam hukum Faraday ada aspek kuantitatif dari elektrolisis yang dirumuskan oleh Michael Faraday secara fisika dan secara kimia, yang merupakan beliau adalah ahli kimia dan fisika dari Inggris. Dalam dua hukum elektrolisis Faraday, hukum-hukum elektrolisis Faraday menyatakan hubungan antara massa zat yang dihasilkan di elektroda dengan muatan listrik yang disuplai pada elektrolisis. Aspek kuantitatif dari sel elektrolisis meliputi massa zat hasil, volume gas hasil, jumlah mol elektron, kuat arus, waktu elektrolisis. Dalam hal ini, hukum Faraday dinyatakan dalam dua hukum, yaitu hukum Faraday 1 dan hukum Faraday 2. Hukum Faraday 1 menyatakan bahwa massa zat yang diendapkan ataupun dilarutkan sebanding dengan muatan yang dilewatkan dalam sel dan massa ekivalen zat tersebut. W sama dengan E kali I kali T per F, di mana W massa zat yang dihasilkan dalam satuan gram, E massa ekivalen, I kuat arus dalam satuan ampere, T waktu sekon, F tetapan Faraday di mana 96.500 coulomb per setiap 1 mol. Q atau muatan sama dengan I kali T. Hukum Faraday dapat ditulis ulang sebagai berikut: W per E sama dengan I kali T per F. Dari rumusan di atas dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu W per E adalah jumlah mol elektron, I kali T per F adalah jumlah Faraday. Dalam konsep stokiometri, reaksi juga dapat diartikan bahwa jumlah Faraday sama dengan jumlah mol elektron. Dan bisa diartikan juga jumlah Faraday sama dengan jumlah mol elektron sama dengan jumlah koefisien elektron. Massa ekivalen atau E adalah massa zat yang secara stoikiometri setara dengan 1 mol elektron. Massa ekivalen dapat dihitung dengan rumus E sama dengan massa atom relatif atau AR per banyaknya elektron yang terlibat dalam reaksi tersebut, di mana E adalah massa ekivalen, AR adalah massa atom relatif, dan N jumlah elektron yang diterima atau dilepas atau yang terlibat dalam reaksi tersebut. Sehingga hukum Faraday dapat juga dituliskan W sama dengan AR per N dikali I kali T per F. 2. Berapa gram kalsium yang dapat dihasilkan dari elektrolisis lelehan CaCl2 dengan elektroda grafit selama 1 jam jika digunakan arus 10 ampere. Di sini kita ketahui bahwa ada arus 10 ampere. Dengan T 1 jam kita ubah menjadi detik atau sekon, yaitu 3600 sekon. Yang ditanya adalah massa kalsium. Massa kalsium dihasilkan dapat dihitung dengan rumus Faraday 1, karena di sini hanya zat 1 aja, Ca saja yang ditanyakan, sehingga kita menggunakan rumus Faraday 1, yaitu W sama dengan AR kali I kali T per N per F. Setengah reaksi dari reduksi kalsium pada elektrolisis yaitu Ca2+ tambah 2 elektron jadi Ca. Dari reaksi Ca2+ tambah 2 elektron jadi Ca diperoleh N sama dengan 2. Sehingga rumus beratnya adalah AR per N, di mana AR adalah 40, N-nya 2. I kali T per F, I-nya 10 ampere, T-nya 1 jam diubah jadi 3600 detik per F, yaitu 96500. Sehingga dihasilkan berat kalsium yaitu 7,60 gram. Jadi didapatkan kalsium sebanyak 7,461 gram. Hukum Faraday 2 menyatakan bahwa massa zat yang dihasilkan pada suatu elektroda selama elektrolisis berbanding lurus dengan massa ekivalen zat tersebut. Karena itu, beberapa sel elektrolisis disusun secara seri atau arus listrik yang sama.
Dengan kata lain, jumlah muatan listrik yang sama juga. Maka perbandingan massa zat-zat yang dihasilkan akan sama dengan perbandingan massa ekivalennya masing-masing. Nah, pernyataan ini dapat dituliskan atau dirumuskan menjadi W1 per W2 sama dengan E1 per E2. Berikut skema sel elektrolisis yang disusun secara seri. Nah, ada 3 bejana, maka ketiga bejana ini akan mendapatkan arus yang sama. Contoh soal penerapan hukum Faraday 2. Sejumlah arus listrik dialirkan melalui larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Bila logam perak atau Ag yang diendapkan sebanyak 21,6 gram, berapakah gram logam tembaga yang diendapkan? Dari soal ini kita dapat melakukan penyelesaian yaitu dengan cara menuliskan yang diketahui dulu, yaitu ARAG 108, ARCU 63,5. Di sini dalam soal tidak ada, tapi kita dapat cari ketahui dari tabel sistem periodik unsur. Kemudian WAG 21,6 gram. Nah, ditanya massa CU-nya atau WCU. Dari soal diketahui bahwa terdapat 2 buah sel elektrolisis dengan masing-masing berisi larutan AgNO3 dan larutan CuSO4. Hubungan massa hasil reaksi kedua sel tersebut adalah berat Cu dibagi berat Ag sama dengan massa ekivalen Cu dibagi massa ekivalen Ag. Di manakah Ag plus akan bereaksi? Karena Ag plus adalah suatu kation, maka dia bereaksi di katoda. Pada umumnya seperti itu. Reaksi reduksi Ag plus dari larutan AgNO3 adalah sebagai berikut. Ag plus ditambah elektron jadi Ag. Dari sini didapat N1 karena elektronnya 1. Atau juga berarti Ag bermuatan 1. Sehingga EAg sama dengan AR per N. Dari Ag 108 dan N-nya 1. Maka E dari Ag atau perak sama dengan 108. Reaksi reduksi untuk Cu2+, karena di sini kita soalnya yang ditanyakan Cu, berarti ada reaksi reduksi Cu2+ dari larutan CuSO4 adalah Cu2+ tambah 2 elektron menjadi Cu. Maaf, di sini harus tertulis Cu, bukan Ag. Dari sini didapat nilai N2 yaitu dari nilai elektronnya, banyak elektronnya, atau dari muatan si Cu-nya. Sehingga kita bisa hitung nilai ECU yaitu ARCU dibagi N dengan AR 63,5, N-nya 2, maka diperoleh ECU sama dengan 31,75. Untuk menghitung massa Cu yang diendapkan adalah ECU sama dengan ARCU bagi N. Sehingga sama dengan AR-nya itu 63,5 dan N-nya 2 diperoleh ECU 3175. Maka untuk menghitung massa Cu yang diendapkan adalah WCU per WAG sama dengan ECU per EAG sama dengan WCU per 21,6 gram sama dengan 31,75 per 108. Maka diperoleh nilai berat Cu adalah 6,35 gram. Jadi dari kasus tersebut dihasilkan Cu sebanyak 6,35 gram.